Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matrio Ramadhani. Saya dari kelas PAI B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan kali ini. Saya akan bahas poin pertama, yaitu mengenai pengertian dan prinsip pemilu. Pemilu merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai sarana bagi warga negara untuk menyalurkan hak politiknya secara langsung. Melalui pemilu, rakyat menentukan wakil-wakilnya serta arah kepemimpinan dan pemerintahan negara. Tujuan utama pemilu adalah mewujudkan kedaulatan rakyat dan membentuk pemerintahan yang sah secara konstitusional. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu harus berpedoman pada prinsip luber jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, agar hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Poin yang kedua yaitu lembaga penyelenggara pemilu. Lembaga utama penyelenggara pemilu itu terdiri dari KPU, Bawaslu, dan DKPP yang masing-masing memiliki fungsi dan kewenangan berbeda namun saling melengkapi. Yang pertama yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU. KPU merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan seluruh tahapan pemilu, baik di tingkat nasional maupun daerah. Yang kedua, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilihan Umum. Bawaslu bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu guna menjamin pelaksanaannya berlangsung jujur dan adil. Yang ketiga yaitu DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. DKPP memiliki tugas utama menjaga kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu, khususnya anggota KPU dan Bawaslu. Poin yang ketiga di sini peran KPU dalam penyelenggaraan pemilu. KPU memiliki peran strategis dalam beberapa aspek penting. Pertama, KPU menyusun dan menetapkan daftar pemilih yang akurat melalui sistem informasi data pemilih agar hak pilih warga negara terlindungi. Kedua, KPU menyelenggarakan pemungutan suara secara transparan dan profesional di seluruh TPS, termasuk pengelolaan logistik dan petugas pemilu. Ketiga, KPU menetapkan serta mengumumkan hasil pemilu secara resmi sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas proses yang telah dilaksanakan. Poin yang keempat, di sini ada fungsi pengawasan Bawaslu. Nah, fungsi utama Bawaslu adalah melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran pemilu seperti politik uang, kecurangan, dan juga penyalahgunaan wewenang. Selain itu, Bawaslu menangani sengketa proses pemilu melalui mekanisme adjudikasi yang adil dan transparan. Poin yang kelima yaitu tahapan utama penyelenggaraan pemilu di 2024. Penyelenggaraan pemilu 2024 dilaksanakan melalui tahapan yang panjang dan terstruktur, dimulai dari perencanaan dan penyusunan regulasi, pemutakhiran data pemilih, serta pencalonan peserta pemilu. Tahapan ini dilanjutkan dengan masa kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, hingga rekapitulasi hasil suara. Poinnya masuk ke poin ke-6 yaitu regulasi penyelenggara pemilu. Penyelenggaraan pemilu, regulasi penyelenggaraan pemilu dan juga tantangan utama dalam penyelenggaraan pemilu ya. Nah, penyelenggaraan pemilu itu diatur dalam rangka regulasi yang jelas, diantaranya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan juga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Regulasi ini mengatur struktur, tugas, dan kewenangan lembaga penyelenggara pemilu sekaligus memperkuat independensi serta mekanisme pengawasan. Di sini ada beberapa tantangan utama dalam penyelenggaraan pemilu, meliputi sinkronisasi regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih aturan, menjaga integritas dan netralitas penyelenggara pemilu dan pemilu di semua tingkatan, serta pengelolaan data pemilih yang akurat dan mutakhir. Terakhir, kesimpulan. Jadi kesimpulannya, penyelenggaraan pemilu itu merupakan proses kompleks yang melibatkan banyak tahapan dan lembaga, sehingga membutuhkan koordinasi yang kuat dan partisipasi aktif masyarakat. KPU, Bawaslu, dan DKPP itu memegang peran sentral dalam menjaga integritas dan kredibilitas pemilu. Pemilu 2024 menjadi momentum penting untuk memperkuat demokrasi Indonesia melalui pelaksanaan pemilu yang berkualitas, berlandaskan prinsip luber dan jurdil.
Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.